Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua Baik, sehat selalu. Amin, 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 amin. amin, amin. Wah, ini timnas Indonesia nih akan ramai-ramai main di bulan Juni nih. Juni nih acaranya padat banget ya, tapi memang tidak satu tim ya, Betul, memang ada beberapa tim. Bro Ipung, betul. bisa cerita nggak nih, tim mana aja nih yang akan berlaga di bulan Juni nih? Iya, memang kalau kita lihat kalender terdekat ya, memang di tanggal 6 itu sudah ada pertandingan kualifikasi untuk tingkat senior. Di mana pada tanggal 6 itu akan bertanding timnas senior kita melawan Irak dan kemudian beberapa hari kemudian tanggal 11 kalau nggak salah akan berhadapan dengan Filipina. Tentu kita kan punya harapan besar ya bahwa kali ini Indonesia juga bisa menciptakan sejarah baru, bahwa Indonesia bisa melangkah lebih jauh ke fase berikutnya supaya asa untuk kita bisa tampil di Piala Dunia bisa tetap terpelihara. Nah, kemudian kalau kita juga melihat bagaimana kemudian ekspektasi, harapan dan katakanlah sebuah obsesi dari PSSI dan para pencinta sepak bola nasional, bagaimana Indonesia bisa melanjutkan kiprahnya sampai ke level-level berikutnya. Rasanya dengan skuad yang ada, ini bukan sesuatu yang mustahil, gitu Hmm, loh bro. Mengingat bahwa pemain-pemain kita saat ini adalah pemain-pemain yang memang sudah beberapa tahun bermain bersama. Ditambah lagi dengan amunisi-amunisi baru, dengan diaspora-diaspora yang levelnya adalah grade A. Jadi bukan hmm, tidak mungkin bahwa ketika Indonesia bisa melangkah ke fase berikutnya di ronde ketiga, Indonesia bisa juga menciptakan sejarah baru mengingat Piala Dunia yang depan nih, yang ke depan, yang terdekat itu akan menyediakan porsi untuk Asia yang jumlahnya cukup banyak. Kalau nggak salah 8, 8 hmm. posisi yang bisa ditempati. Dan ini kan juga probabilitasnya juga semakin besar kalau Indonesia bisa menunjukkan hasil yang baik. Itu Ya. adalah untuk tingkat senior. Kemudian kita juga melihat bahwa Indonesia juga kemudian mendapatkan undangan untuk menggantikan Mesir tampil di Toulon, Perancis. Di sini yang akan tampil adalah timnas kita under 20 di bawah asuhannya Indra Safri. Dan kita ketahui bahwa dalam perkembangannya, toh Indra Safri juga akhirnya membuka pintu untuk pemain-pemain diaspora kita. Hmm, Terhitung kalau tidak salah sampai saat ini sudah ada 6 pemain diaspora yang rata-rata bermain di Belanda. Ada yang bermain di NEC Breda, Nijmegen, kemudian ADO Den Haag. Itu juga semua adalah pemain-pemain diaspora yang konon kabarnya sudah berangkat ke pemusatan latihan di Italia. Nah, masalahnya dengan penambahan diaspora ini juga kan akan menambah semacam ini ya kualitas yang kita harapkan gitu loh. Mengingat Indonesia di Tulung kali ini akan berjumpa satu grup dengan Jepang, Italia, Panama, dan Ukraina. Ini adalah bukan nama-nama yang sembarangan. Kita mungkin bisa melihat bagaimana Jepang yang pembinaan usia muda sampai level senior itu kan perjalanannya selalu mulus ya. Pembinaannya dari usia muda tuh sangat bagus di Jepang. Kemudian Italia langganan Piala Dunia juga. Kita lihat juga Ukraina. Ukraina juga pernah tampil di Piala Dunia. hmm. Panama juga tidak bisa disepelekan. Dia adalah negara dari zona Amerika Utara. Nah, paling tidak ini kan memberikan gambaran bahwa kualitas tim-tim yang akan dihadapi di Tulong adalah tim-tim yang kelasnya juga tidak sembarangan gitu loh, Bro. Hmm, hmm, Kemudian kita juga melihat ada agenda berikutnya di usia 16, ada Piala AFF dan segala macam. Dan kita berharap sekali bahwa di U16 ini kan head coach-nya adalah Novo Arianto. Kita harapkan sekali bahwa Nova Arianto yang sudah berguru beberapa tahun kepada STY itu juga punya pengalaman dan punya filosofi yang matang juga hmm, untuk bisa ditularkan ke under 16 ini hmm, supaya pembinaan dari level usia sampai dengan senior itu akan sustainable. Prosesnya akan berjalan satu vertikal, secara vertikal itu sama hmm. filosofi yang dibangun mungkin yang ingin dimanfaatkan atau dicanangkan oleh STY itu bisa terbangun dari sejak usia muda karena di situ ada Nova Arianto. Jadi kita harapkan sekali tongkat komando Nova Arianto ini juga bisa membawa misi dan bisa membawa doktrin sepak bola atau keinginan apa yang diinginkan oleh STY ketika pemain-pemain menginjak usia senior gitu loh bro. Ya. Bahkan
PSSI sendiri juga tidak hanya sepak bola pria, sepak bola wanita pun juga kemudian diperhatikan gitu loh. Mhm, Karena mhm. bukan ini kan sesuatu yang juga cukup mengembirakan ya bahwa ada pemain-pemain nasional kita itu juga bisa bermain abroad di Italia gitu loh, bro. Seperti Mazda Musdalifa gitu ya. Itu kan juga pemain apa kita yang bisa kemudian bisa bermain abroad di Italia dan segala macam. Apalagi eh, Pak Erick Thohir juga kan sepertinya membuka pintu sebesar-besarnya, seluas-luasnya, selebar-lebarnya apabila ada pemain-pemain diaspora yang punya keinginan untuk membela timnas. Tidak melihat pada gender. Karena PSSI mengakomodir persepak bolaan pria dan wanita gitu loh bro. Nah ini serunya nih bulan Juni nih ya. AFF-nya ada dua, U20 dan Betul. U16 nanti Ya, di akhir bulan. Padahal iya betul. di awal bulan itu ada timnas senior dan juga U20 gitu. Betul. Nah, seniornya selain prakualifikasi Piala Dunia juga Ya, ada FIFA Matchday lawan Tanzania. Nah, betul. ini Ya ini memang ini bulan yang sibuk ini ya. sibuk. Jadi ada bagusnya juga bahwa persiapan menuju kualifikasi itu diisi dengan FIFA Matchday. Lawan yang kita hadapi adalah Tanzania yang mungkin memang secara ranking dia ada di atas kita. Tapi paling tidak ini juga kan kita dengan kondisi dengan amunisi skuad timnas kita yang begitu bagus, saya rasa kita juga bisa berbuat banyak terhadap Tanzania dan dengan harapan bahwa atmosfer pertandingan itu sudah dimiliki oleh timnas sebelum tanggal 6 ini terjadi gitu loh, Bro. Hmm, ya. Nah, sekarang melihat posisi Hmm. dari para pemain nih gimana nih? Tadi kan sempat disinggung untuk pemain yang di U20 di mana ada pemain-pemain diaspora baru Ya, ya yang saya lihat nama-namanya masih asing nih, belum kita kenal banyak ya. Tapi yang di betul. senior ini kan ada beberapa yang jadi perbincangan. Salah satunya adalah Elkan yang ternyata tidak dipanggil. Padahal kita sebelumnya sempat ngomong ya, kalau Iya, Elkan nanti keputusannya lihat di kualifikasi ini, apakah dipanggil atau tidak, dan ternyata tidak dipanggil. iya. Ya memang ada semacam ini ya polemik dan kontroversi seputar Elkan. Bagaimana ketika dia dibutuhkan di Piala Asia kemarin, ternyata dia tidak bisa memenuhi panggilan tersebut. Ternyata ini punya presiden yang saya pikir kok agak menjadi lebih negatif akhirnya. Hmm, Karena biar bagaimanapun saya menganggap bahwa Elkan ini adalah eh, apa amunisi yang bagus gitu loh hmm, untuk memperkuat lini pertahanan. Walaupun sebetulnya di lini pertahanan kita masih ada nama-nama seperti Justin Hubner, Jordi hmm. Amat, kemudian ada Ascendy Walls, kemudian ada juga siapa Jay Itzes. Cuma masalahnya ketika pertandingan tanggal 6 dan tanggal 11 kan belum tentu di tanggal-tanggal tersebut pemain-pemain seperti Jay Itzes itu juga kan eh, karena eh, klubnya Venezia akan playoff menuju promosi ke Serie A, ini juga dia lebih mementingkan dan klubnya juga pasti lebih mementingkan kehadiran siapa JICS Jesus. di Venezia gitu loh bro. Nah Ya. ada kemungkinan JICS nggak bisa tampil. Nah dengan kondisi-kondisi seperti ini sebetulnya secara ini ya kekuatan tim secara general saya pikir ini mungkin tidak akan terlalu banyak pengaruhnya ya. Nah, cuma masalahnya yaitu tadi akan sangat lebih baik kalau memang Erkan itu bukan dalam kondisi dia di band gitu loh, Bro. Bukan dalam konteksnya dia tidak pemanggilannya bukan karena di band, tapi karena ada sesuatu hal. Karena kalau dia di band yang saya khawatirkan adalah dia tidak bisa lagi kembali ke timnas, itu yang berbahaya. Karena saya melihat bahwa potensi Erkan masih sangat bagus gitu, Bro. STY sendiri ditanya kan oleh wartawan, Hmm. kenapa Elkan nggak dipanggil? Jawabannya adalah, tanya aja sama dia katanya gitu. Kan ini kayaknya
Ini wah ini model-modelnya Ramai Rumakik ini kayaknya nih. Ya itu dia. Saya sih khawatirnya seperti itu. Walaupun kita juga tidak bisa mengambil kesimpulan ke arah situ, tapi tanda-tanda itu ada. Mhm, Nah, justru dengan adanya tanda-tanda kecenderungannya ke arah situ, tentu ada kekhawatiran juga bahwa potensi yang sebetulnya sangat matang di usia yang masih muda itu mhm. akan tersia-sia dengan kontroversi yang dia buat sendiri gitu loh, Bro. Ya. Nah, Mhm. akan sangat baik kalau misalkan persiapan Indonesia di saat JIC tidak hadir, tapi Elkan ada, itu akan lebih Hmm. baik. Ya. Walaupun ketidakadilan Elkan, ketidakadilan JIC, kita masih bisa berharap dari Jordi Amat, dari Justin Hubner, yang biasa memang menempati posisi-posisi itu gitu loh. Mhm. Walaupun kita juga masih punya potensi-potensi lain dari liga lokal. Bagaimana Rizky Ridho yang tampil begitu dominan di lini belakang kita, itu juga kan sebuah berkah sendiri ya bahwa gabungan dari pemain-pemain diaspora, dari pemain-pemain abroad dan pemain lokal itu menjadi sesuatu kekuatan yang sangat melengkapi gitu loh. Mhm. Nah, ini kan tentu sebuah berkah ya bahwa pemain-pemain lokal kita ternyata juga pemain-pemain yang punya potensi dan pemain-pemain yang juga mau belajar gitu Ya. loh. Ini Ya. terlihat sekali bahwa perkembangan-perkembangan dari pemain lokal kita itu kenaikannya secara mental terutama itu sangat signifikan saya lihat. Ya. Ya, kemarin kan sempat ada yang ngomongin kasihan nih Hmm. pemain lokal tersingkir karena hadirnya diaspora. Tapi ternyata tanggapan pemain lokalnya sendiri malah justru semangat. Wah, ayo mana katanya kita pengen belajar banyak nih. Gitu kan jadinya. Nah, itu dia. Jadi kan justru pemain-pemain ini adalah mungkin mindset mereka sudah berubah. Hmm. Mereka tidak melihat lagi mereka cuma sebagai pesaing, tapi Hmm. mereka juga menganggap bahwa ini adalah kompetitor yang bisa dimanfaatkan untuk diri mereka sendiri. Hmm. Mereka belajar dari pemain-pemain diaspora katakanlah ya. Mungkin secara teknis tidak terlalu banyak perbedaan antara pemain lokal dengan pemain apa diaspora kita. Diaspora. Hmm. Tapi yang paling kelihatan adalah mentalitas. Itu yang kemudian STY juga sering apa ya mengatakan bahwa pemain-pemain lokal dalam konteks Piala Asia kemarin harus bisa mencontoh Nathan gitu loh. Hmm. Karena Nathan ini walaupun dia pemain pendatang baru, tapi dia adalah pemain yang berani dan punya apa ya determinasi yang begitu kuat, punya jiwa kepemimpinan yang kuat dan dia tidak segan-segan untuk berkomunikasi dengan pemain-pemain lainnya. Karena yang jadi salah satu kelemahan pemain-pemain timnas kita ternyata adalah masalah komunikasi. Hmm. Kurang bisa kurang mau untuk melakukan katakanlah berteriak atau menegur. Itu Hmm. yang paling penting. Karena Hmm. beberapa kali kita perhatikan Nathan pernah menegur Hoki Caraka di pertandingan di Piala Asia kemarin. Dia juga tidak segan-segan menegur Witan Sulaiman. Ini kan adalah bentuk awareness dia terhadap kekuatan timnas. Dia Hmm. tidak ingin bahwa apa momentum yang dibangun secara bersama ini hilang hanya karena satu atau dua orang. Dia Ya. ingin momentum itu bisa terpelihara secara bersama-sama. Hmm. Artinya komunikasi yang dilakukan oleh Nathan ini bukan untuk memarahi tapi untuk mengingatkan gitu loh. Hmm. Ini yang harus dipelajari oleh pemain-pemain lokal kita. Bukan dimarahi tapi justru untuk memperbaiki kualitasnya sehingga Betul, lebih bagus lagi. Tidak cuma betul. di timnas ya kalau misalkan tidak main di Mm-mm. timnas tapi kan juga di pengalaman dia di luar timnas sebagai pemain sepak bola. Kan dia Betul. pasti itu akan memiliki manfaat yang besar. Iya, Oke sobat bola itulah obrolan mengenai eh, bulan yang sibuk nih di bulan Juni. Banyak sekali pertandingannya. iya Kalau betul. sobat sendiri mau nonton yang mana nih? Yang senior, U20, U16 atau yang ditulung atau yang di AFF nih? Atau AFF masih penting nggak sih? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.